Video ini nggak terlalu panjang, tapi ketika kamu nyimak video ini, kamu akan bisa menjadi diri yang lebih bahagia. Karena di video ini akan mengulas 5 hal kenapa kamu sulit bahagia. Simak video ini sampai selesai dan semoga bermanfaat untuk kamu semua. Hai, berjumpa kembali bersama saya Yayang. Terima kasih telah menyimak video di channel ini. Di channel ini ada sekitar 400 video yang bisa kamu tonton mengenai pengembangan diri secara finansial, spiritual, maupun pengalaman-pengalaman hidup. Ribet banget ya. Pengalaman-pengalaman hidup yang saya ceritakan untuk Anda di video ini. Dan terima kasih atas Anda meluangkan waktu untuk nonton video ini. Dan ternyata tidak hanya dari Indonesia, banyak yang dari luar negeri juga nonton video di channel ini. Silahkan kalian bisa tuliskan doa di komentar agar diaminkan oleh puluhan ribu viewer channel ini. Oke, terima kasih. Wow, senang sekali ya. Jadi di video kali ini kita akan bahas suatu topik yang berbeda. Kenapa sih? Apa sih penyebabnya? Kok kamu itu istilahnya kok susah untuk bahagia? Itu apa penyebabnya? Simak di video ini. Penyebab yang pertama, kamu masih menyesali hidupmu. Kamu masih menyesali hidupmu dan kamu masih tenggelam dalam masa lalumu. Hal ini tentu saja akan memblokade yang namanya kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu jadi nggak sampai lagi. Ya, jadi agak susah untuk nyantol di dirimu ini karena kamu masih terbelenggu dengan masa lalu. Entah itu kenangan tentang si A, si B, dan sebagainya. Atau kamu mungkin mempunyai penyesalan-penyesalan gitu ya. Nah, jadi sebelum kita nanti ke tahap bagaimana solusinya, saya akan menguraikan dulu permasalahannya. Dan salah satunya ini, orang yang masih terperangkap oleh penyesalan-penyesalan di masa lalu, luka batin di masa lalu, itu akan cenderung susah untuk bahagia. Ya, jadi ini penyebab yang pertama adalah kamu masih menyesali atau kamu masih memiliki luka batin di masa lalu yang kamu belum bisa menyelesaikan atau memaafkan. Yang kedua adalah kamu itu merasa insecure. Apa itu insecure? Insecure itu adalah menganggap dirimu itu lebih jelek, lebih buruk, lebih rendah daripada orang lain. Kamu membandingkan hidupmu dengan orang lain. Dan yang buruknya adalah ada di kamu. Jadi kamu itu terlalu menganggap orang lain itu lebih baik daripada kamu. Selalu seperti itu. Jadi ketika melihat orang lain bisa apa, bisa A, bisa B, kamu langsung membandingkan dengan diri sendiri. Duh, aku kok nggak bisa ya? Duh, aku begini ya. Jadi kamu itu seperti insecure. Kamu seperti kayak nggak percaya diri dengan dirimu sendiri. Dan ini adalah, sekali lagi, ini adalah blokade. Ya, kamu seperti memblok dirimu untuk menjadi bahagia karena kamu masih memiliki hal tersebut. Yang ketiga, kamu itu terlalu overthinking hal buruk akan terjadi. Bahasa gampangnya adalah kamu itu terlalu khawatir dengan apa yang akan terjadi. Kamu itu was-was. Hatimu gelisah, hatimu akan merasa was-was. Selalu merasa was-was. Overthinking. Over itu kan nggak baik. Yang namanya over itu nggak baik. Jadi overthinking ke hal yang negatif. Jadi ketika terjadi sesuatu, kamu udah mikir jeleknya duluan, dan jeleknya itu sangat parah kamu mikirinnya, sehingga terjadi overthinking yang membuat dirimu itu was-was, gelisah secara terus-menerus. Hal ini juga menjadi penghambat kamu untuk bahagia. Yang keempat adalah kamu itu belum bisa menerima kekurangan dirimu. Padahal sebenarnya setiap orang, setiap manusia itu sebenarnya diciptakan sudah memiliki kesempurnaan masing-masing. Kita ini semua adalah insan, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciptaan Tuhan. Tapi kamu masih belum menerima kekuranganmu. By the way, misalkan tidak semua orang itu memiliki kemampuan yang sama. Ada orang itu memiliki kemampuan yang beda-beda. Dan kamu tidak percaya diri dan kamu belum bisa menerima kekuranganmu. Ya, saya tidak tahu kekurangan Anda apa, tapi memang ini adalah salah satu penyebab orang itu nggak bisa bahagia. Karena dia masih fokus ke kekurangan, bukan ke kelebihan. Belum bisa menerima kekurangan yang ada pada dirinya. Padahal sebenarnya hal inilah yang harus disyukuri. Saya akan bahas nanti di solusi. Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan, bingung mencari penghasilan dan sebagainya, saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring. Di X Mentoring Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus-menerus dari ide, hobi, atau pengalaman Anda. Dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah, dengan modal minim, dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari nol. Cek
Linknya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Yang kelima adalah berhubungan dengan uang. Jadi yang kelima ini berhubungan dengan uang. Kamu masih menganggap bahwa kebahagiaan itu harus disertai dengan sesuatu yang mewah, harus disertai dengan uang yang banyak, harus disertai dengan bergelimang harta, sultan dan sebagainya. Kamu masih berpikiran bahwa bahagia itu harus butuh duit yang banyak. Padahal sebenarnya ketika kita berpikir sebenarnya tidak seperti itu cara kerja bahagia. Gitu ya. Sebenarnya tidak seperti itu cara kerja bahagia, tapi memang inilah, dan dominan manusia memang berpikirnya sih begitu. Ya, uang itu hanyalah sebagai fasilitas. Ya, uang hanyalah sebagai fasilitas, tapi kamu berpikir bahwa bahagia itu harus hidup mewah. Bahagia itu harus punya sesuatu yang wow. Nah, itu karena pengaruh media sosial hari ini. Itu juga sangat mempengaruhi orang pamer dan sebagainya, sehingga kamu langsung introvert, kamu langsung membandingkan, insecure. Aku nggak punya apa-apa. Kayaknya aku nggak bahagia deh. 5 hal tadi, kalau kamu bisa antisipasi itu, atau mungkin salah satunya ada di diri kamu, aku boleh saran, hilangkan dan ganti dengan kebalikannya. Karena kalau kamu terus-terusan punya sifat itu nanti akan menjadi habit, gitu ya. Dan kamu nggak bisa pergi akhirnya dari situ. Jadi kamu setelah tahu video ini, kamu ngerti, oh jadi hal ini ternyata yang bikin aku itu nggak bahagia. Nah, kamu harus tahu ya, bahwa kita itu dilahirkan seperti ini, dan ini kita itu perfecto. Saya pernah bilang bahwa kita ini adalah makhluk yang sangat-sangat sempurna. Tidak ada ciptaan Allah, tidak ada ciptaan Tuhan itu yang nggak sempurna. Kita tuh dibikin sempurna. Ya, sangat sempurna. Anda sangat sempurna. Ucapkan kepada diri Anda, yuk, bareng-bareng yuk. Saya sangat sempurna. Sekali lagi, saya sangat sempurna. Sekali lagi, saya sangat sempurna. Nah, ini penting banget agar kamu tahu, ya. Dan pahamilah kelebihanmu, jangan fokus ke kekuranganmu, gitu ya. Jadi pahami apa kelebihanmu. Oke, Mas, aku itu kelebihannya misalkan aku itu orangnya rapih, bersih. Nah, itu yang kamu tunjukkan. Tapi aku nggak pinter matematika. Aduh, bodoh amat dengan matematika, gitu ya. Jangan fokus ke kekuranganmu, tapi fokuslah ke kelebihanmu. Ini penting banget. Nah, jadi dari 5 penyebab tadi, kamu cari apa kebalikannya dan terapkan pada dirimu. Insya Allah kamu akan lebih bahagia. Dan sekali lagi, bahagia itu tidak harus dengan punya uang yang banyak. Bahagia itu menurut saya adalah ketika kita punya hati yang tenang, hati yang damai. Itu yang pertama. Saya akan merasa bahagia jika hati saya tenang, hati saya damai. Hati saya tenang, hati saya damai. Apa yang saya makan hari ini, saya syukuri. Ya, jadi apa yang saya punya hari ini, saya syukuri. Saya tidak peduli dengan apa yang orang makan. Saya tidak terlalu peduli. Yang saya pedulikan adalah, alhamdulillah, saya bersyukur atas apa yang saya makan hari ini. Ada, itu alhamdulillah sudah. Ya, itu salah satunya adalah mensyukuri yang kita punya. Yang kita nggak punya, ya nggak usah disyukuri, kan belum ya. Ya, tapi itu nggak usah bikin kita minder, nggak usah kita baper. Ya udah, memang belum punya, ya mau gimana lagi? Ya sabar, ya sambil berusaha untuk kejar itu dan punya. Cuman sebelum punya, ya syukuri apa yang ada hari ini. Ya, sekali lagi saya pernah cerita, ketika kita makan tempe ini akan terasa enak ketika kita benar-benar fokus ke tempe tersebut. Tapi ketika kita makan tempe dan pikiran kita mengarah ke daging sapi, otomatis rasa tempe ini jadi nggak enak. Jadi hari ini kalau adanya cuma tempe yang kita makan, ya fokuslah, nikmatilah apa yang ada. Bahagia itu sederhana dan kamu semua berhak untuk bahagia. Have a nice day and good luck. Salam laris manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.